Halo semuanya, hari ini kita sudah ada di Indonesia Motor Show 2026, di mana ini merupakan ajang otomotif bergengsi, berkelas, dan juga inovatif. Bagi perusahaan yang sedang cari mobil operasional kantor, video ini cocok untuk Anda, karena kita akan lihat ada mobil apa aja sih di IMMS 2026 ini. Yuk kita lihat. Ini kita sudah ada di booth Wuling. Nah, salah satu yang di-highlight dari booth Wuling ini yaitu adanya Wuling dari Yonti HiV. Yuk kita lihat dalamnya. Nah, kita bisa lihat sendiri cabinnya cukup mewah. Ini juga nuansanya ada sedikit warna brownnya. Kita bisa lihat di sini head unitnya juga cukup besar. Ini juga dilengkapi dengan wireless charging. Nah, yang menarik juga nih yang bisa kita lihat, dia sudah terdapat electric sunroof. Saat ini kita sudah ada di baris kedua dengan jok kulit yang super premium, dan mobil ini juga sudah memiliki captain seat sehingga kabinnya lebih luas. Selain captain seat, mobil ini juga lebih luas karena mobil ini memiliki panjang sekitar 4,9 meter. Saat ini kita sudah ada di booth Suzuki. Nah, yang di-highlight dari Suzuki ini yaitu adanya e-Vitara yang full EV dan dapat menempuh jarak hingga 500 km. Penasaran? Yuk kita lihat interiornya. Masuk ke dalam kabin mobil sudah tampak sangat mewah karena kita juga sudah dilengkapi dengan head unit 10 inch. Ini juga terdapat dashboard mobil yang sudah digital sehingga menambah kemewahan dari mobil. Sudah dilengkapi juga dengan wireless charging, dengan beberapa penyimpanan dan juga konektivitas smartphone yang lengkap. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan electric sunroof sehingga menambah kesan nyaman dan juga mewah. Saat ini dunia otomotif sedang ramai memperbincangkan Jayco J5 EV ini. Hal ini dikarenakan harganya sangat worth it, teknologi yang canggih, dan juga kenyamanan yang diberikan. Penasaran? Yuk kita lihat interiornya. Saat ini saya sudah berada di kabin bagian depan Jayco J5 EV. Sangat mewah, sangat lega, karena juga kita sudah disambut dengan head unit yang sangat besar. Juga terdapat wireless charging, pengaturan-pengaturan yang sudah digital. Dan yang menarik nih, dan yang spesial, terdapat panoramik yang sangat besar sampai ke bagian belakang.
Halo semuanya, saat ini kita sudah ada di booth Xpeng bersama Mas Poli. Kita akan bertanya-tanya karena ini yang menarik banget nih, ada mobil X9 tentunya. Nah, aku boleh nanya nggak Mas, untuk varian dari mobil X9 ini ada varian apa aja? Kita ada 2 varian, itu sekarang kita cuman produksi yang long range semua, ada yang Pro dan Pro Plus. Kalau yang Pro sama Pro Plus itu cuman perbedaan ada di bangku tengahnya. Dia kalau Pro Plus itu buat eksekutif muda yang pengen lebih lebar bangkunya, itu juga udah cocok banget sebenarnya Pro Plus. Tapi Pro it's already enough sebenarnya. Oke. Nah, kalau dari ini kan full EV ya Mas yang kita tahu. Full EV itu kan akan lebih irit bahan bakar tentunya dan cocok banget ya untuk industri rental, untuk perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan mobil operasional kantor. Nah, aku mau tanya untuk kapasitas range-nya itu di berapa kilo sih ke dalam sekali cas? Kita cukup impresif ya. Sekali cas itu bisa jarak tempuhnya sampai 600 km. Wah. Iya, oke banget ya berarti buat rental. Buat rental, buat mobil operasional kantor harian, daily ataupun keluar kota berarti cukup banget. Cukup banget. Selanjutnya mungkin hal yang menarik nih, kenapa orang-orang harus menggunakan X9 ini? Jadi dengan harga sebenarnya yang sangat kompetitif ya, 1.169 OTR Jakarta, itu udah bisa dapat air suspension di mobil ini. Ground clearance-nya paling rendah, udah kayak sedan, paling tinggi kayak SUV. Segala medan juga bisa. Dan bahkan ada rear wheel steering, itu di baris roda belakangnya bisa belok juga. Dan ditambah lagi mobil ini karena panjang banget, itu udah bisa parkir sendiri. Oke, berarti banyak banget unique selling point yang ditawarkan dari mobil X9 ini. Baik, terima kasih Mas Poli atas waktunya. Terima kasih. Halo semuanya, saat ini saya sudah bersama Mas Heru dari Toyota ya. Mas Heru, saya mau tanya-tanya nih tentang mobil hybrid yang satu ini. Ini mobil Veloz ya, yang ternyata memang baru di launching di bulan Oktober ya Pak. Ya. Nah, mungkin bisa saya tanya-tanya, mungkin keunggulan dari mobil Veloz hybrid ini apa aja nih? Baik. Salah satu fitur andalan Veloz terbaru adalah kita sudah menggunakan tenaga hybrid ya Ibu. Jadi kita untuk konsumsi bahan bakarnya pasti di atas Veloz sebelumnya. Dan Veloz hybrid ini bisa sampai ke 1:28 liter per kilometernya. Nah, untuk dari range dari Veloz hybrid ini bisa menempuh jarak berapa lama? Berapa jauh Pak? Kalau kita untuk range-nya itu kita pakai kilometer ya Bu ya. Berarti 1 liternya itu kita estimasi sampai ke 28 kilometer. Hampir naik 10-13 km dari generasi sebelumnya. Berarti memang cocok banget buat mobil operasional kantor karena memang super irit ya Pak. Betul sekali Bu. Nah, kalau untuk Veloz hybrid ini dia hadir dengan berapa varian Pak? Baik, Veloz hybrid hadir dalam sebenarnya 2 varian Bu. Ada V dan Q. Tapi dalam tipe Q-nya kita hadir dalam 3 varian Bu. Ada Q yang biasa, kemudian Q Modelista dilengkapi dengan body kit Modelista, dan terakhir tipe tertingginya Q Hybrid TSS Modelista yang ada di belakang Ibu sekarang. Dan perbedaan sama Q sama V yang menonjol tuh apa ya Pak? Baik, perbedaannya pertama itu untuk tipe tertingginya dia velgnya udah beda ya Bu. Ada two-tone dan ini lebih sporty. Kemudian tipe V belum dilengkapi kamera 360 di bagian sisi spionnya dan bagian depan. Kemudian kalau di tipe V dia belum ada rear seat entertainment, monitor yang ada di tengah. Gitu. Tentunya tipe Q ini lebih lengkap dan lebih irit, lebih paket lengkap gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak sebelumnya. Sama-sama Ibu. Halo, selamat siang Bapak. Saat ini saya sudah bersama Bapak Rexon dari Agung Red. Saya ingin bertanya seputar IMS 2026 ini Pak. Yang pertama, melihat IMS tahun 2026 ini, bagaimana pendapat Bapak mengenai inovasi-inovasi mobil pada tahun ini Pak? Jadi kita lihat, tahun lalu kita ada penurunan sekitar 8%.
nggak sampai 900.000, kita kemarin closing sekitar 800 ribuan. Tapi itu memang penurunan yang memang dari sisi kita sebagai pengusaha memang angka yang nggak bisa kita lakukan, tapi kita tetap lakukan perbaikan-perbaikan dari sisi unit, dari sisi insentif pemerintah. Kita coba ajukan untuk mengurangi pajak dan lain sebagainya. Kalau kita lihat tahun ini hampir semua IMS ini dipenuhi dengan merek-merek baru. Banyak tipe-tipe baru, hampir 60% tipe yang masuk di IMS ini adalah tipe-tipe baru. Sebagian besar ada di hybrid sama di EV. Untuk ke depan, untuk Indonesia saat ini hybrid masih jadi solusi terbaik. Walaupun EV juga sudah mulai masuk karena infrastruktur charging stationnya juga sudah semakin baik. Tapi mungkin buat 3-4 tahun ke depan masih hybrid the best solution buat market Indonesia. Oke Pak, untuk posisi Agung Rent sendiri Pak dibanding kompetitor dalam segmen passenger car ini seperti apa Pak di dunia rental mobil? Ya, yang menarik Agung Rent saat ini hampir 30%, hampir 40% mulai masuk ke komersil. Passenger kita tetap eksis, tapi kita juga tetap jaga yang secara operasional profitnya masih bagus. Kita cukup collected, akan tetapi bukan berarti kita membatasi diri, dan Agung Rent terus menjadi terdepan memberi solusi buat perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan operasional, membutuhkan kendaraan-kendaraan buat benefit. Nah, melihat tren dari mobil di IMS 2026 ini Pak, dari berbagai inovasi, kira-kira tipe atau mobil apa yang kedepannya cocok untuk industri rental mobil? Ya, untuk rental saat ini hybrid masih solusi terbaik sih. EV ya kita lihat kondisinya, tapi hybrid masih solusi yang terbaik. Oke, hybrid solusi terbaik ya Pak saat ini. Dan bagaimana Agung Rent menjaga kualitas armada agar tetap prima dan aman untuk digunakan perusahaan di Indonesia? Oke. Perawatan, maintenance, monitoring yang punya Agung Rent saat ini baik. Mekanisme kerjasama kita dengan para vendor bengkel juga cukup baik. Agung Rent tetap terus mempertahankan kualitas layanan customer dengan monitoring secara sistem, secara PMS, secara ERP yang lebih baik untuk memastikan kondisi mobil terjaga. Oke Pak. Nah, kedepannya nih Pak, untuk mendukung layanan rental mobil, Agung Rent sebagai one stop solution mobilitas di Indonesia, mungkin bagaimana cara Agung Rent mendukung layanan-layanan lainnya seperti mungkin ada manajemen servis atau layanan apa aja Pak yang bisa mendukung rental mobil di Indonesia ini? Ya, Agung Rent sendiri saat ini sudah menjadi the whole ecosystem ya. Kita drivernya ada, FMS-nya ada, TMS-nya ada, selected services buat industri tertentu kayak logistiknya ada, provider buat cold chain-nya ada, provider buat sistemnya saja ada, unitnya aja ada. Kita sih jadi satu ekosistem yang sudah hampir 3 tahun ini terus kita kembangkan, dan kedepannya juga karena kebutuhan teknologi, kebutuhan dashboarding, monitoring terhadap costing juga jadi bagian terpenting dari customer. Agung Rent saat ini merupakan salah satu yang cukup baik lah memberikan solusi-solusi dalam bentuk dashboard sama monitoring costing. Oke, jadi layanan di Agung Rent ini sudah sangat lengkap. Dengan SEO di Agung Rent, kita sudah menjadi salah satu one-stop solution untuk perusahaan-perusahaan Indonesia. Nah, sekarang kita ngomongin target nih Pak. Siapa target utama pengguna passenger car di Agung Rent? Saat ini hampir 90% customer kita masih korporasi, mostly di operasional sama di benefit car. Operasional kita sangat kuat karena jaringan kita juga seluruh Indonesia. Bengkel kita hampir 1000 lebih, jadi kita masih target market ke operasional car. Oh, operasional car. Oke, nah bagaimana kerjasama Agung Rent dengan customer yang sudah existing saat ini? Ya tentu kita mempertahankan dari sisi costing, dari sisi SLA layanan, dari sisi fleksibilitas, intimacy kita jaga untuk tetap sifat kebutuhan customer, keinginan customer yang bisa provide solusinya. Oke. Untuk saat ini Pak, khususnya juga di IMS 2026 bisa kita lihat banyak banget teknologi hybrid dan terutama juga EV dan
sekarang di Indonesia ini mulai banyak juga orang yang sudah menggunakan EV ya Pak untuk perusahaannya. Bagaimana Agung Ren merespon tren kendaraan listrik atau hybrid di layanan rental khususnya di Messenger ini? Agung Ren sudah menemukan pola untuk pembiayaan mobil EV. Jadi EV sudah mulai bisa kita kasih ke customer kita. Hybrid juga sudah cukup banyak kita kasih, jadi nggak usah khawatir, customer Agung Ren kita sudah bisa provide unit EV. Oke. Kalau sampai saat ini bagaimana respon masyarakat sendiri Pak atau customer kita terhadap adanya rental mobil EV itu sendiri Pak? Cukup baik ya. Jadi EV kan kemarin harganya masih cukup tinggi, sekarang mulai turunnya. Rental hadir dalam solusi untuk memberikan unit tersebut ke customer dengan lebih cepat, tanpa DP, maintenance juga bisa lebih terjaga. Solusi yang tepat guna lah buat customer karena lebih mudah langsung diaplikasikan kan, daripada kita harus kredit atau harus rental kan. Dan dengan si rental memberikan EV ke customer, penggunanya juga mulai bisa merasakan manfaat dari EV tersebut dari sisi operational cost ya. Dan Agung Ren hadir buat itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak yang mungkin ditanyakan calon-calon customer, yaitu mengapa kita harus memilih rental mobil di Agung Ren dan juga mengapa kita harus memilih Agung Ren karena layanan-layanan yang ada di Agung Ren. Agung Ren ini kan salah satu anak perusahaan dari Agung Concern Group. Di belakang kita Toyota, Agung Concern Group, salah satu bisnis unit terbesarnya adalah Agung Toyota. Tentu kelebihan Agung Ren dari sisi jaringan, dari sisi pricing, dari sisi SLA, terutama buat Astra brand, Toyota, Daihatsu, itu cukup terjaga. Yang kedua, fleksibilitasnya Agung Ren mungkin customer kita juga sudah rasakan ya. Intimacy-nya juga Agung Ren juga customer kita juga sudah rasakan. Jadi kecepatan, fleksibilitas sama intimacy itu sih yang membedakan Agung Ren dibandingkan kompetitor terdekat kita. Oke, baik. Terima kasih Bapak Resina atas waktunya.